Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas Papa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kefahaman. Hari Rabu ini kita memasuki tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, bahasa Indonesia. Materi, membuat dan menjelaskan makna puisi tentang cita-cita. Yang kedua adalah SBDP dengan materi gerak tari kreasi daerah. Yang terakhir adalah PPKN dengan materi manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Mari kita mulai dengan pelajaran pertama, bahasa Indonesia. Adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi pengarang? Karangan seperti apa yang akan kalian buat jika menjadi pengarang? Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis. Salah satu jenis karya dari pengarang adalah puisi. Puisi yang dikarang berisi imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Kemudian dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Kata-kata yang digunakan dalam puisi seringkali memiliki sebuah makna. Puisi menggunakan kata dan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan lain. Kita lanjut dengan pelajaran SBDP, gerak tari kreasi daerah. Tari tradisional adalah tari yang timbul karena adanya keinginan untuk mengolah, mencipta, atau mengubah gerak yang menjadi dasarnya. Tari kreasi daerah adalah jenis tarian klasik yang dikembangkan dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, dan properti. Tari kreasi daerah terbentuk dari jenis tari tradisional yang diberikan sentuhan inovasi baik gerakan, alat pengiring, maupun properti. Artinya, tari tradisi daerah masih terikat dengan tari-tarian yang sudah ada sebelumnya. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi daerah beserta daerah asalnya. Kita lihat, yang pertama ini adalah namanya Tari Marak, berasal dari Jawa Barat. Tari Marak adalah salah satu tari kreasi tradisi Sunda atau Jawa Barat yang menirukan perilaku burung merak jantan yang memperlihatkan keindahan sayapnya. Tari Merak memiliki karakter lincah sesuai dengan karakter burung merak. Contoh tari yang kedua yaitu tari kipas, berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Tari kipas merupakan contoh gerak tari kreasi tradisi gaya Melayu yang mengolah lagu menjadi tari kreasi. Ide gerak yang diciptakan mengembangkan gerak-gerak tari melalui pengemasan gerakan. Contoh tari kreasi daerah lainnya adalah tari saman, berasal dari Aceh. Yang keempat ada tari remo, berasal dari Jawa Timur. Yang terakhir yaitu tari jaipong, berasal dari Jawa Barat. Pembelajaran terakhir hari ini yaitu PPKN, manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai daerah atau suku yang ada di Indonesia. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain.
Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah makanan khasnya. Keragaman bahasa dan makanan khas tersebut merupakan karunia dari Tuhan yang patut disyukuri. Mari kita lihat contoh beberapa makanan khas beserta daerah asalnya. Yang pertama, ini namanya adalah lumpia. Lumpia berasal dari Semarang. Makanan selanjutnya namanya adalah ayam betutu, berasal dari daerah Bali. Makanan khas berikutnya adalah gudeg, berasal dari Yogyakarta. Yang terakhir adalah empek-empek, berasal dari Palembang. Berikut ini adalah manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Yang pertama, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain. Kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat di Indonesia. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang terakhir adalah lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Anak-anak kelas 4A, untuk pembahasan materi di hari ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama hari ini yaitu bahasa Indonesia. Buatlah puisi dengan tema cita-cita menjadi guru. Setelah kalian menulis puisi, dituliskan juga untuk makna puisi yang telah kalian buat. Untuk banyaknya puisi, boleh 1 bait, 2 bait, atau 3 bait. Buat yang bagus ya anak-anak untuk puisinya. Tugas kedua hari ini SBDP, ayo jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Tugas terakhir yaitu PPKN. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Rabu ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.